Oke, shalom saudaraku, dimanapun saudara berada, kita jumpa lagi. Dan kali ini saya akan jelaskan kepada kita kenapa kita sebagai orang Kristen itu beribadahnya pada hari Minggu dan bukan pada hari Sabtu yang menurut tradisi orang Yahudi itu adalah hari Sabat. Nah, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu tentang Sabat. Apa itu Sabat? Sabat adalah hari perhentian, dan itu sudah dimulai sejak zaman Kejadian, ketika Tuhan selesai menciptakan bumi dan segala isinya. Kemudian dikatakan bahwa setelah itu ya Tuhan beristirahat atau Sabat dari segala pekerjaannya. Ya, kemudian ketika zaman Musa, ya perintah untuk menjalankan Sabat itu dituliskan di dalam 10 perintah Allah yang mengatakan bahwa ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, dan itu menurut hitungan pada masa itu jatuh pada hari Sabtu dalam hitungan hari ini. Ya, jadi Sabat adalah hari perhentian dan jatuh pada hari Sabtu. Orang Yahudi sampai sekarang ibadahnya berdasarkan tradisi itu Sabat mereka adalah hari Sabtu. Bahkan istilah Sabtu pun hari ini ya itu diadopsi dari Sabat. Ya, jadi Sabtu itu dari istilah Yahudi ya Sabat. Ya, seperti itu. Nah, berarti seharusnya kalau kita mengikuti sejarahnya dari zaman Kejadian, Musa, Taurat, orang Israel, harusnya kita juga beribadah pada hari Sabtu, karena itulah Sabat. Tapi kenapa hari ini orang Kristen ibadahnya justru pada hari Minggu dan bukan hari Sabtu atau Sabat menurut tradisi Yahudi itu? Nah, ada beberapa alasan yang ingin saya jelaskan kepada kita, tentunya menurut Perjanjian Baru, ya. Yaitu yang pertama, bahwa Yesus sendiri mengklaim atau mendeklarasikan dirinya bahwa dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dan statement ini muncul beberapa kali dalam Injil Matius, Markus, dan juga Lukas, di mana pada waktu itu Yesus dan murid-muridnya dalam sebuah perjalanan, ya pada hari Sabat mereka mengambil gandum di ladang orang. Ya, memang menurut Ulangan pasal 23-25, ya mereka boleh mengambil gandum ya dari ladang sesamanya asal pakai tangan, bukan pakai sabit. Tapi jadi artinya itu tidak salah, mengambil gandum orang dengan tangan itu tidak salah karena dibolehkan di dalam Ulangan 23-25. Masalahnya itu dilakukan pada hari Sabat. Maka komplainlah orang-orang Farisi pada waktu itu, kenapa ya Yesus membiarkan murid-muridnya mengambil gandum orang lain pada hari Sabat. Ya, lalu Yesus mengatakan, setelah Yesus menjawab mereka, Yesus pun mengatakan bahwa aku melebihi ya bait Allah dan aku Tuhan atas hari Sabat. Ya, jadi Yesus sendiri mengatakan bahwa dia adalah Tuhan atas hari Sabat dan dia berhak melanggar Sabat, kira-kira begitu ya, aturan-aturan Sabat. Karena pada waktu itu orang Farisi sudah menambahkan begitu banyak aturan dalam Sabat itu, sehingga totali tidak ngapa-ngapain pada hari Sabat itu, sekalipun sesuatu hal yang baik pun tidak boleh dilakukan. Ya, kemudian di dalam Markus 2 ayat 27 dan 28 juga Yesus mengatakan bahwa Sabat itu diciptakan untuk manusia. Ini dalam kasus yang sama ya, tadi mengambil gandum di ladang orang pada hari Sabat. Ya, Sabat untuk manusia, bukan manusia untuk Sabat. Manusia lebih penting daripada Sabat. Jadi Yesus artinya di sini tanda kutip melanggar ritual, aturan-aturan pada hari Sabat yang jatuh pada hari Sabtu pada waktu itu. Lalu Yesus juga mengatakan anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Nah, ya. Kemudian suatu dalam peristiwa yang lain juga ya, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit ya di tempat ibadat pada hari Sabat. Ya, lalu orang-orang yang hadir pada waktu itu juga komplain kenapa Yesus, mereka bertanya apakah boleh menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Ya, lalu Yesus
balik bertanya kepada mereka, kalau kamu punya domba, dombamu masuk ke dalam sumur, apakah kamu akan membiarkannya dan tidak mengangkatnya dan tunggu lewat hari Sabat? Ya. Jadi Yesus katakan bahwa boleh berbuat baik pada hari Sabat. Lalu Yesus menyembuhkan orang sakit itu pada hari Sabat. Ya, karena apa? Dia mengatakan bahwa Dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Sabat untuk manusia dan bukan manusia untuk Sabat. Ya, dan Yesus katakan juga bahwa Dia melebihi bait Allah dan ritual-ritual di dalamnya. Yaitu alasan yang pertama, yaitu bahwa Yesus saja pada masa hidupnya di dunia, Dia sudah beberapa kali melanggar aturan-aturan dalam Sabat itu. Karena apa? Dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Sabat diciptakan untuk manusia dan bukan manusia untuk Sabat. Ya, dan juga Dia melebihi bait Allah. Nah, kemudian yang kedua, ya, di dalam Yohanes 2 ayat 19, ya, suatu saat Yesus berbicara kepada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi ketika mereka meminta satu tanda kepada Yesus. Lalu Yesus dengan tegas katakan kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan aku akan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Wah, orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang tidak mengerti, mereka komplain. Omongan seperti apa itu? Kami butuh 46 tahun untuk membangun bait Allah ini. Dan dengan mudahnya engkau berkata bahwa engkau akan membangunnya dalam waktu 3 hari. Mereka tidak mengerti bahwa yang Yesus maksudkan itu adalah kematian dan kebangkitannya. Dan inilah yang menjadi dasar ibadah orang Kristen, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus. Kalau kita hitung durasi atau waktu matinya Yesus sampai bangkitnya, itu melewati Sabat, yaitu pada hari Jumat sore Yesus disalibkan, mati, dikafani dan dimakamkan. Ya, kemudian hari Sabtunya berarti Sabat, lewat hari Sabat. Kemudian hari Minggu pagi-pagi ketika Maria dan mereka menuju ke tempat makam Yesus, mereka menemukan kubur itu kosong. Yesus bangkit pada Minggu pagi-pagi lewat Sabat, setelah Sabat, Jumat sore, Sabtu, Sabat, Minggu pagi Yesus bangkit. Itulah yang menjadi fondasi, dasar kenapa orang Kristen beribadah pada hari Minggu dan bukan hari Sabtu yang adalah Sabat bagi orang Yahudi yang sudah diwarisi dari perjanjian lama Taurat turun-temurun. Nah, bagaimana dengan hari ini kalau ada gereja tertentu yang beribadah pada hari Sabtu karena mengikuti tradisi Taurat? Ya, itu ya hak sinode masing-masing, gak masalah. Tetapi itu artinya dia masih menerapkan Taurat yang Yesus sendiri tadi saya sudah jelaskan pada masa hidupnya melanggarnya, dan Dia sudah perintahkan rombak bait Allah ini, dan aku akan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Dan itu artinya juga Dia mengambil sebagian Taurat saja untuk menerapkannya di masa perjanjian baru hari ini. Ya, hanya Sabatnya saja yang diambil, tapi yang lain diabaikan. Harusnya kalau ingin Taurat, ya, maka harusnya total Taurat. Terapkan juga sunat, terapkan juga ritual-ritual lain di dalam bait Allah supaya komplit Taurat, bukan sebagian. Ingat, kita hari ini ada di zaman perjanjian baru. Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Dia melebihi bait Allah. Ya, dan manusia diciptakan untuk Sabat dan bukan Sabat untuk manusia. Kematian dan kebangkitannya adalah dasar ibadah orang Kristen. Semoga video ini berguna bagi kita semua. God bless you.